Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita bertiga itu bakal ngobrolin topik yang cukup menarik, sekaligus penting di dunia hukum perusahaan, yaitu parsing the corporate veil. Yap, ini topik yang sering banget muncul waktu ngomongin tanggung jawab direksi dan pemegang saham. Bahasa lainnya yaitu tabir pemisah antara perusahaan. Nah, betul banget tuh, karena kan prinsip dasar dari perseroan terbatas itu adanya pemisahan tanggung jawab antara badan hukum dan pemiliknya. Tapi kalau ternyata badan hukum itu disalahgunakan, nah bisa jadi tabirnya robek dan disitulah konsep piercing the corporate veil berlaku. Nah, sebelum masuk ke topik, kita perkenalan dulu. Pertama-tama, nama saya Salsabila Putri Nesya, NPM saya 2210033. Dari kelas C, mata kuliah Hukum Organisasi Kepailitan. Perkenalkan, nama saya Raffi Nova Fadilah dengan NPM 211000278. Perkenalkan, nama aku Aiska Putri Cantika, NPM 231449 dari kelas C, mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan. Jadi, pertama-tama, biar nggak bingung dulu, kita mulai dari pengertian dasarnya parsing the corporate veil secara sederhana, yang berarti tuh menembus tabir perusahaan. Yang artinya adalah doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status hukum terpisah antara perusahaan dan pemegang saham atau direksinya. Nah, hal ini menyebabkan pemegang saham atau direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang disebut dengan liability. Nah, ini tuh sering terjadi ketika perusahaan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah seperti penipuan, perbuatan melawan hukum, atau ketika perseroan digunakan untuk menghindari kewajiban dengan niat buruk. Secara hukum, ini adalah kondisi di mana pengadilan mengabaikan status badan hukum suatu perusahaan dan menuntut para pemegang saham atau pengurusnya secara pribadi atas tindakan atau kerugian yang terjadi. Nah, dengan kata lain, ketika perusahaan dijadikan tameng untuk melakukan tindakan melawan hukum, pengadilan bisa menerobos batas antara entitas perusahaan dan individu yang mengendalikannya. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip dan tindakan yang mendasari. Nah, prinsip dan tindakan yang mendasari ini, prinsip utama itu tetap mengacu pada konsep separate legal entity alias pemisahan antara perusahaan dengan pemiliknya. Tapi, prinsip ini tuh bukan berarti kebal hukum ya. Dalam kondisi normal, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya. Nah, yang disebut tuh pemegang saham dan direksi. Terus ini juga memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas yang membatasi tanggung jawab finansial pemilik, hanya sebatas modal yang ketika mereka setorkan. Nah, ketika doktrin ini diterapkan, pengadilan tuh mengabaikan pemisahan tersebut sehingga pemilik atau direksi tidak lagi dilindungi oleh tanggung jawab terbatas. Mereka kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi menggunakan harta pribadi mereka untuk melunasi utang perusahaan tersebut. Nah, benar sekali. Kalau pemegang saham atau direksi bertindak curang, misalnya menyalahgunakan perusahaan buat kepentingan pribadi atau bahkan menipu kreditur, maka prinsip dan tindakan itu bisa dilakukan. Yap, benar banget. Tindakan yang bisa memicu hal ini misalnya seperti manipulasi laporan keuangan, menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau menyembunyikan aset untuk menghindari kewajiban hukum. Sekarang kita lanjut ke kondisi yang memicu penerapan dan ini yang paling menarik. Jadi, nggak sembarangan kasus bisa langsung diterapkan piercing corporate veil. Ada kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, adanya niat pemegang saham atau pengurus menggunakan badan hukum bukan untuk menjalankan usaha secara sehat, melainkan untuk penipuan, kejahatan, atau ketidakadilan terhadap pihak ketiga yang melibatkan perusahaan. Lalu tidak ada pemisahan yang jelas antara harta perusahaan dan harta pribadi pemegang saham atau pengurus, maka entitas badan hukum dianggap tidak mandiri secara ekonomi dan administratif. Akibatnya, tanggung jawab bisa ikut ditarik dan perusahaan digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum ketika pemilik mendirikan perusahaan baru, namun perusahaan lama ditinggalkan dengan tanggung jawab dengan niat menghindari tanggung jawab. Nah, misalnya saat ada penipuan atau penyalahgunaan wewenang, perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi atau ada campur aduk harta pribadi dan perusahaan. Hal seperti ini dapat memicu penerapan.
Nah, selain itu juga bisa kalau perusahaan itu didirikan hanya untuk topeng atau silent company saja. Nah, tujuannya itu untuk menghindari tanggung jawab hukum. Jadi, perusahaan itu cuma formalitas saja tanpa ada aktivitas bisnis nyata. Nah, kondisi seperti ini sangat akan memicu penerapannya. Intinya kalau ditemukan bahwa perusahaan itu bukan dijalankan dengan itikat baik, maka pengadilan bisa menerobos tabirnya dan menuntut pihak dibalik secara pribadi. Lalu kita bahas prinsip utama dalam penerapannya. Prinsip utama yang dipegang dalam piercing the corporate veil adalah itikat baik dan tanggung jawab. Doktrin ini diterapkan untuk mengoreksi penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas atau limited liability yang pada dasarnya memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Tujuannya untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan menjaga keadilan bagi para pihak ketiga, kreditor, dan lain-lain yang dirugikan. Akibat hukumnya, tanggung jawab yang tadinya terbatas hanya sebesar saham menjadi tidak terbatas atau unlimited liability, bahkan sampai harta benda organ perseroan. Benar, selama direksi dan pemegang saham menjalankan perusahaan sesuai ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan kedudukannya, maka perlindungan badan hukum tetap akan berlaku. Tapi kalau ternyata mereka bertindak buruk, misalnya menipu kreditur, memanipulasi laporan, atau bahkan mengalihkan aset perusahaan ke pihak ketiga biar lolos tanggung jawab, ya sudah bisa dipastikan kalau perlindungan itu bisa hilang. Lalu sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Kalau di Indonesia sendiri, konsep ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur pemisahan entitas perusahaan dan pembatasan tanggung jawab pemegang saham sebagai prinsip dasar. Dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas yang berarti doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan jika memenuhi syarat tertentu seperti persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi dan pemegang saham menggunakan perseroan dengan itikat buruk untuk kepentingan pribadi. Isi pasal tersebut pada intinya menyebut bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, kecuali jika ada kondisi tertentu seperti menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi atau melawan hukum. Nah, dari pasal itu bisa kita lihat kalau hukum di Indonesia tuh mengakui adanya pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas. Jadi konsep piercing the corporate veil juga hidup dalam sistem hukum nasional. Nah, lanjut sekarang kita ngebahas untuk tujuan dan dampak penerapannya. Buat apa sih diterapkan konsep ini? Tujuan utamanya tentu untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan badan hukum. Seperti memastikan ada akuntabilitas yang adil dan mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan status badan hukum untuk merugikan pihak lain. Lalu melindungi pihak ketiga seperti kreditor dari kerugian akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh organ perseroan. Bisa juga mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan menyebabkan tanggung jawab yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, hingga ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris yang terlibat. Selain itu juga untuk melindungi pihak ketiga, misalnya kreditur atau investor yang dirugikan akibat perbuatan curang dari pengurus perusahaan. Karena jika diterapkan, dampaknya bisa sangat cukup serius. Begitu fail ditembus, maka pemilik atau direksi bisa diminta tanggung jawab pribadi bahkan sampai ke harta pribadinya. Untuk kasus nyatanya tuh kayak contoh yang sering dijadikan rujukan di Indonesia adalah kasus PT Goro Batara Sakti. Nah, kasus PT Goro Batara Sakti itu menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan swasta atau korporasi dan entitas negara bulog atau yang disebut dengan bulog itu bisa terlibat dalam perjanjian yang kemudian dinilai bermasalah karena struktur, proses, dan substansi pertukaran aset yang diragukan. Nah, meskipun gugatannya besar diajukan terhadap GBS dan individu terkait, hasil akhirnya tidak sepenuhnya memihak penggugat negara. Nah, pengadilan justru menolak beberapa tuntutan dan menyatakan Bulog harus membayar ganti rugi imaterial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik di Indonesia meskipun ada dugaan penyalahgunaan badan hukum atau entitas negara, pembuktian dan prosedur sangat menentukan. Tidak otomatis bahwa perusahaan swasta akan dinyatakan bertanggung jawab secara penuh.
Betul, dalam kasus itu, anak perusahaan digunakan untuk kegiatan yang menyimpang dari prinsip kejujuran dan transparansi. Pengadilan akhirnya menilai bahwa badan hukum perusahaan tidak bisa lagi dijadikan perisai. Kasus ini juga relevan untuk diskusi tentang doktrin seperti piercing the corporate veil karena ada unsur bahwa perusahaan GBS menggunakan relasi atau posisi komisaris pemegang saham untuk menjalankan operasi yang dianggap merugikan Bulog. Meskipun demikian, saya belum menemukan putusan yang secara eksplisit menggunakan terminologi piercing veil dalam konteks ini. Selain itu juga ada kasus internasional seperti Guilford Motor Co. Ltd v Horn di Inggris. Dalam kasus Guilford Motor Co. Ltd v Horn tahun 1933, pengadilan menembus nilai korporasi karena perusahaan baru yang didirikan Horn hanyalah alat rekayasa untuk melanggar kewajiban kontraktual pribadinya. Ini menegaskan bahwa bentuk badan hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk ketidakjujuran atau penyalahgunaan hukum. Dalam kasus Guilford ini, perusahaan baru dibuat hanya untuk menghindari perjanjian larangan usaha dengan perusahaan lama. Pengadilan akhirnya menembus tabir perusahaan dan menilai bahwa pendirian perusahaan tersebut adalah bentuk penipuan. Jadi, secara sederhana, piercing the corporate veil ini adalah mekanisme hukum untuk memastikan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak disalahgunakan. Perusahaan memang punya identitas hukum sendiri, tapi kalau dijalankan dengan niat buruk ataupun memanipulasi, maka tabir itu bisa diterobos. Jadi intinya hukum itu tidak hanya melihat bentuk formal perusahaan, tapi juga substansi dan itikat dari pihak-pihak yang mengendalikannya. Dan konsep ini penting banget buat menjaga dunia bisnis tetap sehat, adil, dan bertanggung jawab. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep piercing the corporate veil dengan lebih jelas. Terima kasih sudah dengerin podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.